Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya, kembali lagi di materi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pikiran ya, kefilsafatan yang sedemikian tadi dijelaskan memang sebenarnya sangat mempermudah kita terhadap menanggapi sesuatu ya, cara berpikir juga lebih bisa tertata, tersistematis, tetapi di satu sisi memang membuat malah takut dan bahaya begitu. Itu di sini jawabannya itu persentase tertinggi itu kadang-kadang ya. Jadi ini angka 3 ini kan cukup banyak mereka memang menganggap bahwa filsafat itu membuat takut dan membahayakan ini. Ini survei menunjukkan ya, kadang-kadang ini intensitasnya lebih sering dari jarang loh ya. Bahkan juga ada yang selalu menjawab bahwa iya, filsafat itu takut, aku bikin takut gitu, bahaya dan sebagainya. Ini juga ada ya. Artinya persentase yang menganggap tidak pernah takut dan merasa bahwa filsafat itu bahaya di sini tuh kebetulan hanya kecil, hanya 7% seperti itu. Seperti apa, Mas? Ya, filsafat membahayakan dalam arti dia kan kritis kan. Filsafat itu membuat kita belajar sangat kritis, kemudian bebas, menjadi sebuah perenungan yang bebas karena dia free thinking. Tidak ada yang tabu untuk dipertanyakan di dalam filsafat. Bahkan agama pun dipertanyakan. Nah itu di sisi lain memang kalau kita sebagai seorang yang pemikirannya dididik dengan kemapanan, maksudnya kemapanan pemikiran, itu kan ini kok mengganggu pertanyaan-pertanyaan filosofis itu mengganggu pemikiran kita. Kita udah yakin dong dengan agama kita, ngapain sih dipertanyakan lagi? Kita udah yakin dong dengan keyakinan kita, ngapain sih dibahas lagi? Nah, itu kan berbahaya. Kalau kita melihat dari sisi yang lain ya, si mahasiswa. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari sisi filosofis, misalnya kan, sisi yang lain, enggak dong, justru bukannya iman yang kuat adalah iman yang harus kita uji. Benar nggak sih? Kita asah dulu dong. Mungkin iman itu akan goyah dan akan udah mau tanggal misalnya ya, sudah akan tanggal. Tapi kan bukannya justru nanti akan tumbuh iman yang lebih kuat. Katakanlah kalau memang yang dimaksud bahaya itulah bahaya kita bisa kehilangan iman. Tapi kan kalau kita menguji pertanyaan kan dengan apakah benar ini, apakah ini salah, apakah ini benar. Justru karena kita membahas itu, justru malah ada dua kemungkinan kan. Pertama kita menjadi ragu, atau justru kita menjadi semakin yakin. Perspektif yang mana akan kita pakai itu. Kalau kamu sangat nyaman dengan keraguan, ya jadi orang yang ragu. Tapi kalau kita kejar terus kan, justru malah membuat kita semakin yakin dengan apa yang kita yakin. Makanya dari filsafat mengajarkan kita tuh semua jadi free thinker dan menjadi kita memiliki pemikiran yang istilahnya pemikiran yang nomaden gitu. Tidak pernah stabil. Maksudnya tidak pernah istilahnya tidak pernah tetap gitu. Selalu bertanya. Jadi efek positif dari itu ya kita menjadi semakin kuat keyakinan kita, kepercayaan kita kan. Dalam kita dengan agama, berarti agama kita, keimanan kita, akidah kita semakin kuat dengan keyakinan filosofis. Nanti kita akan dibenturkan dengan sesuatu yang dari luar diri kita punya pertanyaan, saya pernah mengalami itu misalnya. Iman yang kuat. Apa sebenarnya anggapan ketakutan dan bahaya itu wajar ya ketika seseorang memang sudah mapan
sudah berada di zona nyaman ya, baik secara berpikir itu dengan adanya proses berpikir yang banyak menakutkan, kemudian menggali sesuatu dalam itu, kalau di sini lebih dipahami bahwa itu sebenarnya dalam rangka untuk menguji ya, dan menguatkan, dan kita akhirnya mendapat sesuatu atau mengetahui sesuatu itu melalui proses berpikir kita sadari begitu. Jadi agar tidak mudah menjustifikasi sesuatu gitu ya. Jadi itu ke sana ya arahnya Mas ya, supaya tidak dianggap sesuatu yang bahaya dan takut. Ya, gitu. Agar tidak menjadi bahaya dan takut, dan kita harus mempunyai tujuan kan. Tujuan belajar filsafat adalah untuk kita nanti kalau kita sudah punya keyakinan, nah keyakinan itu semakin yakin, membuat kita semakin kuat, kokoh. Kemudian kita juga semakin punya banyak argumentasi untuk membuat kita semakin yakin tadi. Kemudian juga apabila nanti ada pendapat yang berbeda dengan kita, nah kita punya alasan, punya argumentasi untuk melawan argumentasi itu. Apalagi di era sekarang ini kan, pasti ada dong nanti suatu saat keyakinan yang misalnya kita merasa merasa baik-baik saja dengan merasa stabil dengan atau merasa tetap dengan pernikahan kita kan, saya yakin nanti pada saatnya kita membaca sebuah berita terus kita jadi ragu gitu. Itu kan kalau tidak perlu menunggu itu kan, kita sudah harus bisa memasang kuda-kuda tadi melalui filsafat. Dan filsafat juga membantu kita itu untuk memilah sebenarnya, memilah mana hal yang penting, mana hal yang sepele atau tidak penting dalam hidup itu. Pertanyaan selanjutnya memang di sini saya menanyakan ya, filsafat berperan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah di sini ya rata-rata memang setuju ya. Persentase tertinggi adalah mereka setuju untuk bahwa filsafat sangat besar peranannya di dalam ilmu pengetahuan. Jadi seperti apa ini? Perjalanan filsafat membersamai kehidupan ya dan ilmu pengetahuan di selama ini, Mas. Jadi sejarahnya kan memang filsafat adalah ini kan mother kan. Mother of science. Knowledge. Mother of knowledge. Mother knowledge kan ya. Jadi sebelum ada ilmu fisika, matematika, kimia, kan emang orang dulu ilmunya ya cuman filsafat itu kan, dari bintang dan dari angkasa, kenapa bumi berputar, itu kan hal-hal yang ditanyakan oleh para filosof Yunani dulu terlebih. Nah setelah filsafat berkembang, kemudian kan ilmu-ilmu itu terpisah, ada pohon keilmuannya nanti dari filsafat, kemudian ada filsafat alam, ada filsafat itu pun nanti filsafat alam jadi fisika, jadi kimia, jadi teknologi yang dipakai semua manusia. Nah itu kan kalau dari sisi sejarahnya itu adalah berawal dari filsafat dulu, orang di dalam sejarah filsafat Yunani gitu. Tapi kalau dari sisi sekarang ini, orang yang tidak belajar filsafat Yunani tapi langsung belajar ilmu sains, ilmu pengetahuan, kan apa peran filsafat dalam ilmu pengetahuan? Ya filsafat itu menjadi ini kan, refleksi dari setiap ilmu pengetahuan itu. Yang sains kadang-kala itu tidak memiliki kebijaksanaan. Di filsafat itu bisa memiliki kebijaksanaan menggunakan ini. Jadi maksudnya filsafat etika. Apakah ilmu pengetahuan ini digunakan membuat orang berbuat jahat kepada orang atau berbuat baik kepada orang. Disitulah peran filsafat atau peran filsafat agama misalnya kan. Pada hubungannya tentang agama, rata-rata sama sih, mereka setuju ya, persentase terbesar, tapi ada juga loh yang nggak setuju meskipun hanya 1% ya.
atau kurang setuju di sini. Jadi di sini antara filsafat dan agama memang kan seolah bertolak belakang dalam arti entry point-nya beda, Mas. Kalau filsafat memang berangkatnya dari Tuhan, karena kita ragu-ragu, kita tidak yakin akan sesuatu yang dilakukan seperti itu. Tapi kalau agama ini kan entry point-nya dari keyakinan. Kita sudah yakin gitu. Jadi ini mungkin membuat seolah-olah tidak ada hubungannya. Seperti itu seperti apa? Filsafat dan agama kan, kalau Dan agama. itu filsafat itu ibaratnya ini kan, dia apa namanya? Filsafat itu melahirkan pertanyaan. Nah, sedangkan agama itu memberikan jawaban kan, sebagai pengetahuan. Misalnya agama apa sih yang unsur-unsur yang dimiliki oleh agama? Agama kan punya kitab suci, punya sistem sosial, punya ritual atau peribadatan, dan punya hukum juga. Nah, tapi agama juga sebagai sebuah pengetahuan, informasi, sebagai ilmu yang tidak akan tidak akan ditemukan manusia tanpa melalui agama. Nah, ilmu itu bisa bermakna kalau kita punya pertanyaan. Makanya filsafat juga bisa didefinisikan sebagai seni dalam bertanya, atau karena kekritisan filsafat. Maka filsafat melahirkan pertanyaan-pertanyaan. Di situ dia membutuhkan agama sebagai jawabannya kan, untuk memberikan pertanyaan filsafat itu. Di sini dalam filsafat pertanyaan, tidak mungkin dong ada akibat tanpa sebab, misalnya kan, dalam hubungan yang sederhana. Berarti alam ini harus sebagai akibat, apa sebabnya itu kan? Ada penciptanya. Terus siapa pencipta alam semesta? Nah, filsafat nggak akan bisa menjawab itu kan. Ya, kalau Ibnu Sina misalnya kan, penyebab alam semesta ini ya sebab yang tak bersebab. Disitulah maka agama diperlukan kan. Agama menyebut itu sebagai Tuhan, kan? Sebagai itu Allah yang Maha Pencipta. Nah itu kan justru menarik, ada peran agama dan filsafat itu. Agama sebagai jawabannya, nah filsafat memberikan pertanyaan itu. Sebaliknya, bukan kita memprotes ini agama kok mempertanyakan kebenaran agama. Nah, bukannya malah kalau kita mempertanyakan kebenaran agama, justru malah nanti efeknya juga bisa malah meyakinkan kita semakin yakin dengan agama. Bisa juga kan? Bukan malah semakin ragu. Kan tadi pilihannya ada dua tadi. Kita mau semakin yakin atau semakin ragu terhadap agama. Kalau kita berhenti pada keraguan, ya kita akan selamanya ragu. Tapi kalau kita kejar terus, pasti ada jalan kan? Menuju keyakinan. Jadi dengan kekuatan di sini malah sebenarnya filsafat bisa memperkuat keyakinan kita dalam beragama. Seperti itu ya Mas ya. Dengan proses menggali-gali dan terus mencari tadi ya. Dan dalam agama sendiri kan kita bisa melihat kan dalam teks-teks Al-Quran banyak yang ayat tentang menyuruh kita untuk berpikir, untuk menggunakan akal kita, kemudian untuk bersungguh-sungguh dalam berpikir, ijtihad, kemudian banyaklah ayat-ayat itu kan, itu yang notabene itu adalah salah satu bekal atau salah satu metode yang digunakan dalam filsafat gitu kan. Ini kita nggak perlu terlalu anti lah karena filsafat dari Barat, dari Yunani, terus kita menjadi anti dengan filsafat. Yang kita ambil bukan hal-hal yang budaya filsafat, karena filsafat juga sebelum ke Barat kan filsafat Yunani ke filsafat Islam dulu kan. Makanya di dalam filsafat di tradisi Islam itu
jarang digunakan kata filsafat kan, makanya mereka menyebut dengan kata hikmah. Oh ya, ini pertanyaan terakhir sih dari survei ini, Mas. Jadi memang saya mengakhiri item terakhir itu dengan terlepas dari tadi apa di awal memang lebih pada saya pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang apa ya agak konotasinya bisa jadi negatif dan positif. Terakhir ini adalah filsafat bisa melahirkan kebijaksanaan. Ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Alvan banyak sekali bahwa memang filsafat itu mencintai kebijaksanaan ya, tapi belum memiliki kebijaksanaan. Ya, tetapi setidaknya melalui filsafat ini harapannya bisa melahirkan kita yang manusia yang lebih wise tadi ya, yang lebih bijak di dalam melihat segala laku dan kejadian di dalam kehidupan kita. Nanti kalau karena ini mata kuliahnya filsafat pendidikan Islam, mungkin lebih pada dibutuhkannya lebih arahnya ke kita lebih bijaksana lagi di dalam proses pendidikan ya, baik nanti kita sebagai pendidik atau kita jadi peserta didik seperti itu. Seperti apa, Mas Alvan? Ya, kebijaksanaan itu lahir adalah setelah kita tuh punya banyak pengetahuan kan, punya banyak pengetahuan. Disitulah kita, misalnya kalau filsafat kita mempelajari pemikiran banyak tokoh-tokoh filosof itu pemikirannya kita pelajari dan hampir semuanya berbeda kan, tidak ada yang sama-sama. Nah, disitulah kita melihat perbedaan itu. Nah, diperlukan kebijaksanaan. Saya dulu pernah lihat kalau ilmu itu ingin melihat perbedaan. Nah, kalau kebijaksanaan itu selalu melihat persamaannya. Nah, mungkin kalau dikaitkan dengan pendidikan, nah karena filsafat itu biasanya salah satu hipotesisnya kan menyimpulkan bahwa setiap orang, setiap individu itu pasti punya pemikiran yang berbeda-beda kan, punya karakteristik yang berbeda-beda. Kebenaran itu menjadi plural, misalnya kan, pluralisme. Maka itu melahirkan kebijaksanaan dalam diri kita. Oh, berarti dalam memahami kebenaran setiap orang itu berbeda-beda, tidak perlu kita memaksakan kebenaran kita kepada lain, karena setiap orang itu punya proses kehidupan yang berbeda-beda dan mungkin dia lagi berproses pada tahap itu, makanya tidak bisa serta-merta memaksakan kebenaran yang kita yakini. Itu adalah salah satu dari kebijaksanaan dalam filsafat. Belum lagi di era informasi kan, kebijaksanaan. Saya kemarin sedang tertarik dengan kata-kata bijaksana itu dalam bermedia sosial misalnya. Karena kita setiap hari mencari berita itu banyak, dan kecenderungan kita itu ternyata kita selalu ingin berita itu yang negatif. Kalau yang negatif pasti, wah, kalau ada korban misalnya COVID itu kan yang menarik itu justru bukan yang sembuh, tapi yang berapa sih yang meninggal, berapa sih yang kena. Nah, disitulah kita juga ada informasi itu kan kita juga perlu mengambil jarak. Oh, perlu kebijaksanaan juga dalam melihat berita itu. Jadi di antara berita itu apa sih yang kita pilih? Apakah kita memilih berita yang positif atau berita yang negatif itu? Itu ada nanti ada kajian yang maksudnya kalau ternyata orang yang suka memilih yang negatif itu jangan-jangan adalah orang yang mempunyai krisis eksistensi. Jadi dia mencari mencari seseorang untuk diejek, untuk dikata-katain misalnya kan, untuk dihina, agar supaya dia merasa aku lebih tinggi dari orang itu. Itu juga bagian dari pemikiran filosofis kan. Nah, filsafat juga mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita tahu nih apa yang kita lakukan. Dan kita juga bisa wise kan melihat seorang, ada orang sombong misalnya. Kamu kok sombong, suka pamer. Nah,
kalau kita bersikap bijaksana kan, oh mungkin wajar, mungkin dia adalah seorang yang dulunya adalah kurang perhatian, dia adalah orang yang kurang eksistensi dia kurang diakui dulunya. Maka salah satu cara agar dia diakui, agar dia itu eksis misalnya, agar dia itu dihargai orang dengan cara memamerkan hartanya, memamerkan apa yang dia punya. Itu kan kebijaksanaan. Jadi kita jadi bijaksana dong melihat sesuatu yang orang lain melihatnya sisi negatif. Satu lagi Mas, terakhir sih, tadi karena memang kebijaksanaan itu selalu membuat kita intinya lebih kepada adanya positive thinking seperti itu ya. Jadi melihat sesuatu itu tidak hanya dari sisi negatifnya, tetapi ada sisi positifnya coba kita. Bahkan pada hal yang negatif pun membuat kita mencoba tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di balik itu ya, seperti yang dicontohkan tadi. Lantas mengenai tadi perihal tentang kebenaran tadi loh Mas. Jadi dalam filsafat itu memang apakah karena kita bijak tadi ya, sehingga sesuatu itu menjadi kabur kayak relatif begitu, karena kita selalu mencoba menerima segala segala kemungkinan ya, apakah itu kemudian membuat menjadi relatif dan kita tidak mencapai pada sesuatu yang mutlak. Itu seperti apa kalau di dalam filsafat? Di dalam filsafat kebenaran itu pasti mutlak, satu kebenaran gitu kan. Di sisi lain itu pasti kebenaran itu sifatnya mutlak, dan itu kebenaran yang dalam arti kebenaran yang hakiki tadi kan, hakikat kan. Misalnya kalau dalam filsafat yang paling dasar kan prinsip yang digunakan adalah prinsip non kontradiksi. Ada kan istilah kontradiksi itu misalnya adalah tidak mungkin seseorang itu berdiri sekaligus duduk. Nah, itu kan prinsip yang paling dasar kan istilahnya itu sebagai patokan lah, pegangan awal dalam pemikiran filsafat itu. Nah, itu nanti maksudnya dalam logika kan. Nah, kebenaran yang dimaksud yang sifatnya relatif itu sebenarnya bukan relatif juga sih, tapi sifatnya hipotesis. Karena para filosof sendiri kan dalam menjelaskan tentang apa misalnya, menjelaskan tentang kausalitas misalnya, sebab akibat. Bahkan ada juga filosof yang tidak percaya tentang sebab akibat misalnya. Seperti Al-Ghazali misalnya kan tidak percaya dengan kausalitas, adanya sebab dan akibat misalnya. David Hume misalnya kalau di barat. Nah, itu kan beda-beda pendapatnya kan. Bukan berarti kita berarti relatif dong, tidak ada. Pasti ada satu yang benar. Makanya kita harus membuktikan itu. Mana sih yang benar? Itulah pengertian filosofis kan. Agar kita tidak terjebak pada skeptisisme, itu juga bahaya sebenarnya. Menjadi orang yang skeptis itu juga adalah bahayanya filsafat juga. Menjadi orang skeptis, tidak percaya adanya kebenaran, satu. Padahal dalam filsafat pasti ada satu kebenaran kan, pokoknya itu. Mungkin kalau membahas masalah kebenaran, kayaknya kita harus kasuistik juga, kasusnya apa dulu nih, nanti biar kita bisa lebih jelas kan. Kan saya dapat quote itu kan, ternyata bukan suatu yang kita tidak tahu loh yang membuat kita dalam masalah kan, tapi adalah suatu yang kita tahu dan itu akan terjadi, itu yang membuat kita dalam masalah kan. Artinya kalau kadang kita tidak tahu justru malah lebih baik daripada kita tahu dan kita anggap itu sebagai sesuatu yang ancaman. Iya, sesuatu yang justru malah membuat kita gelisah gitu. Dan ini juga musuh terbesar manusia juga dalam misalnya tentang filsafat pengetahuan kan.
Karena musuh terbesar manusia itu bukan ketidaktahuan, tapi adalah ilusi kan. Musuh terbesar manusia bukanlah ketidaktahuan, melainkan ilusi pengetahuan itu. Wah, menarik ya, ilusi pengetahuan. Maksudnya kita, apalagi di dunia medsos sekarang kan, orang menjadi sok tahu semua. Maksudnya seolah-olah dia yang paling tahu, terus kemudian dia menyebarkan berita itu, pengetahuannya itu. Padahal itu belum tentu benar loh. Nah, itulah diperlukan kebijaksanaan. Kalau mendapatkan berita ya jangan disebarkan dulu dong. Kita punya pilihan untuk menyebarkan atau ini adalah sampai di share aja berita ini. Gitu. Oh itu Stephen Hawking. Oke, jadi kalau istilahnya Gus Nadir itu apa namanya, kita saring dulu ya sebelum kita share. Jadi gitu ya. Artinya perlu adanya kontrol dan filter ya terhadap segala apa yang yang kita hadapi itu. Tadi perlu adanya kita saring dulu, kita filter dulu ya, kita kontrol, baru kita mengambil keputusan ya. Dan kerja rasio kita, logika kita, akal kita, bahkan juga hati ya, itu sangat berpengaruh terhadap keputusan dan perilaku yang akan kita ambil seperti apa. Itu kan tadi kan, ini meskipun berita yang kita dapat itu benar misalnya kan, suatu kebenaran gitu. Kalau kita sebarluaskan kan, apakah kebenaran ini membuat orang lebih baik gitu, atau membuat orang lebih buruk? Nah kalau lebih buruk kan buat apa juga meskipun itu kebenaran? Nah, itulah saya yang perlu kebijaksanaan tadi. Ini terakhir Mas, close statement begitu ya, pernyataan penutup untuk memotivasi lah atau apa ya istilahnya, menginspirasi teman-teman mahasiswa agar lebih semangat lagi belajar filsafat, khususnya filsafat pendidikan Islam, karena nanti ini memang filsafat ini lebih akan kita gunakan dalam meninjau pendidikan Islam ya, karena memang notabene adalah mahasiswa prodinya TAI seperti itu, dan juga prodi MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Jadi filsafat pada dasarnya dalam mempelajari tadi kan, kembali ke definisi, filsafat adalah mempelajari hakikat terdalam segala sesuatu. Nah, kalau filsafat pendidikan Islam berarti adalah mempelajari hakikat terdalam dari pendidikan Islam itu sendiri. Apa sih pendidikan Islam? Terus buat apa sih pendidikan Islam? Kan banyak, misalnya nanti ada pendidikan Islam ternyata bukan pendidikan Islam. Maksudnya pendidikan Islam ternyata tujuannya adalah bukan pendidikan Islam sendiri. Nah itu kan harus dijelaskan dulu dari pendidikan Islam. Hakikat terdalam. Jadi apa sih sesuatu itu disebut sesuatu itu, kan? Apa sih yang membuat manusia itu disebut manusia? Adalah dari tangannya. Kalau tangannya dipotong, apakah dia masih manusia? Oh masih, berarti bukan dari tangannya dong manusia itu. Dari kakinya, oh kalau kakinya terpotong, apakah dia udah bukan manusia? Bukan. Oh ternyata masih. Berarti kan, terus dijawab lagi, dari akalnya kan manusia itu, hakikatnya. Kalau dia nggak punya akal, berarti dia tidak lagi manusia, itu nggak punya hati, dia berarti bukan lagi manusia. Tapi hakikat terdalam dari manusia adalah pada akalnya. Begitu juga dengan hakikat terdalam dari pendidikan. Itu apa yang membuat pendidikan Islam itu menjadi pendidikan Islam? Mungkin itu salah satu biar filsafat ini menjadi menarik.
harus memang ini harus melalui diskusi-diskusi kan mungkin banyak sudah banyak ilmu dan juga pengalaman yang kita dapatkan dari penjelasan yang diceritakan oleh Mas Alvan. Semoga nanti bisa memberikan banyak informasi baru dan semakin memperkuat motivasi teman-teman untuk belajar, khususnya belajar filsafat, ya. Karena ternyata filsafat sebegitu penting dan berperan besar dalam seluruh laku kehidupan kita, ya, yang juga bisa memiliki hubungan dalam ilmu dan juga agama. Oke, terima kasih. Terakhir kita ucapkan terima kasih kepada Mas Alvan yang sudah banyak berbagi, ya. Dan terakhir saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu di channel selanjutnya.